Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita kali ini pada pertemuan ke-10, ya, 10 atau ke-11 ya, akan membahas tentang standar akuntabilitas pendokumentasian pada acuan keperawatan. Jadi mungkin kita sudah tidak asing lagi tentang kalimat acuan keperawatan, dan acuan keperawatan terus-menerus ya. Tetapi di dalam pengelolaannya, yang notabene kita memiliki peran, tanggung jawab, tugas untuk pendokumentasian, ya kita harus berorientasi pada standar yang tentu bisa dipertanggungjawabkan juga. Nah, arti dipertanggungjawabkan ini tentu standar tersebut bersifat akuntabel. Jadi akuntabilitasnya itu bisa diukur. Dasarnya apa? Dasarnya ya ketentuan-ketentuan standar di dalam penyusunan ataupun pendokumentasian acuan keperawatan. Bisa berupa template, bisa berupa standar operasional prosedur, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena di tiap rumah sakit itu bisa jadi memiliki standar operasional prosedur yang berbeda, yang khususnya untuk pendokumentasian acuan keperawatan. Di satu sisi juga ada aspek teknologi yang tentu akan selalu berkembang di dalam meringankan dan membantu tugas perawat yang tidak lepas dari peran akuntabilitas pada pendokumentasian acuan keperawatan. Nah, dokumentasi keperawatan ini merupakan tuntutan ya, yang menjadi tuntutan profesi yang harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek etis, serta aspek hukum atau aspek legal. Jadi di dalam melakukan pendokumentasian kita harus mempertimbangkan dua aspek ini. Aspek etiknya tentu secara konsep pada etika keperawatan ya sudah semuanya dipahami dan disampaikan oleh tim etika keperawatan. Dari aspek hukum ya, dari aspek hukum itu juga sebenarnya apa istilahnya, perawat memiliki atau diharuskan atau memiliki tuntutan untuk memahami dan mempelajari tentang hukum yang berkaitan dengan tugas, peran, dan tanggung jawab perawat. Jadi tidak serta-merta pada undang-undang keperawatan aja yang dipelajari, tetapi ada aspek-aspek lain ya yang juga harus kita pelajari, yang juga harus kita pahami, atau minimal kita tahu lah aspek hukum yang mungkin di luar keperawatan. Tapi yang khusus dalam konteks keperawatan itu kita wajib paham. Tidak harus hafal, tapi kita wajib paham. Sehingga potensi-potensi ataupun resiko yang sifatnya merugikan ya ataupun mungkin melindungi atau menguntungkan untuk pasien atau menguntungkan untuk perawat yang berorientasi pada hak dan kewajiban, semuanya itu semua tertuang di dalam undang-undang yang berlaku ya. Kemudian dokumentasi acuan keperawatan yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek etik maupun legal ini berkaitan erat dengan aspek manajerial. Yang di satu sisi melindungi pasien sebagai penerima pelayanan atau sebagai konsumen ya, atau stakeholder, dan di sisi lain melindungi perawat sebagai pemberi jasa pelayanan dan acuan keperawatan. Nah, aspek manajerial ini menjadi suatu hal yang penting. Mungkin kalau kita merujuk pada ketentuan level pendidikan berdasarkan KKNI, ya, yang memiliki peranan aspek manajerial memang bukanlah perawat dengan jenjang pendidikan diploma, ya, tetapi sekurang-kurangnya perawat dengan pendidikan sarjana atau profesi atau nurse. Ya. Karena memang secara level kita sudah beda. Level pendidikan atau level KKNI kita sudah beda. Kalau di D3 kalau nggak salah 5, sedangkan di S1 keperawatan atau nurse itu adalah masuk pada level 7. Nah, dalam level 7 ini aspek manajerial. Tapi bukan berarti juga ya udahlah, itu urusannya mahasiswa yang memiliki aspek perawat yang memiliki aspek manajerial atau berkompeten dalam aspek manajerial. Bukan itu yang pengen saya sampaikan, tapi pada prinsipnya meskipun seperti itu, perawat
dengan jenjang pendidikan D3 juga harus memahami aspek manajerial itu yang seperti apa sih, kewenangannya bagaimana sih ya. Jadi berorientasi pada keselamatan dan sifatnya melindungi baik itu perawat sebagai pemberi jasa pelayanan melalui asuhan keperawatan dan melindungi pasien sebagai penerima pelayanan. Sehingga apa? Kepuasan pasien juga tercapai, kemudian loyalitas, kemudian peran tanggung jawab seorang perawat dalam mengelola pasien itu juga terlaksana. Dengan adanya apa? Dengan adanya aspek manajerial. Karena semuanya diatur, kemudian ditentukan, kemudian diarahkan berdasarkan dasar-dasar ataupun standar pada aspek manajerial. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan dari dalam mana penting dokumentasi dari berbagai aspek itu sebenarnya kita akan membicarakan banyak hal ini ya. Kita akan membicarakan banyak hal mulai dari aspek hukum itu sendiri. Ya, aspek hukum tentu seperti yang saya sampaikan ya, ada undang-undang keperawatan, kemudian ada undang-undang tenaga kesehatan, ada undang-undang rumah sakit, kemudian ada apa? Kode etik profesi ada, kode etik penata laksanaan pada pasien di rumah sakit juga ada. Ya, jadi ini aspek hukum itu bukan tentang hukum yang apa? Undang-undang begitu saja enggak, tetapi aspek etik pun juga masuk dalam aspek hukum. Ya. Kemudian kualitas pelayanan. Jadi kualitas pelayanan ini berbanding lurus dengan kompetensi ya. Ketika kompetensi itu baik, ya tentu akan signifikan pada kualitas pelayanan. Tentu juga pada kualitas manajerial tadi yang ada di rumah sakit itu bagaimana, proses manajemennya bagaimana. Itu akan berkaitan. Tetapi juga bukan berarti ketika seorang perawat dikatakan kompeten, kemudian kualitas pelayanannya pasti prima. Tidak juga. Meskipun ada satu atau dua yang sebagai oknum ya, yang mungkin secara kompetensi bagus, tapi dalam aspek kualitas pelayanan ternyata kurang bagus. Mungkin bukan pada kompetensinya, tetapi mungkin pada peran hubungan atau peran komunikasi antara pasien dan perawat. Misalkan tidak memberikan ataupun tidak menerapkan 3S misalkan, sopan, kemudian senyum, kemudian salam kepada pasien itu tidak tercapai atau tidak terlaksana. Jadi kualitas pelayanan ini juga sangat penting dalam dokumentasi dari berbagai aspek. Kemudian komunikasi ya, komunikasi ini kita semua juga pasti punya bekal ya di dalam melakukan komunikasi. Dalam mata ajar komunikasi keperawatan itu aspek komunikasi tentu memiliki ketentuan dan standar atau syarat. Ada komunikannya, ada komunikatornya, ada pesannya, ada feedbacknya. Kemudian ada faktor keuangan. Kalau faktor keuangan ini berkaitan dengan berbagai hal ya. Dari aspek ataupun dari sisi pasien juga bisa, dari sisi perawat juga bisa. Kalau kita melihat dari sisi pasien tentu juga ada beberapa hal yang mempengaruhi faktor ekonomi, kemudian kebijakan pemerintah yang berlaku, ya, aturan pemerintah yang berlaku, misalkan BPJS dan lain sebagainya. Kalau dari aspek perawat apa? Bagaimana manajemen keuangan yang berjalan di dalam sebuah rumah sakit? Tentu ini akan juga berdampak kepada pasien ketika seorang perawat tidak mendapatkan ataupun tidak memiliki reward atas pekerjaan yang sesuai proporsinya. Misalkan masih di bawah UMR dan lain sebagainya, ini juga akan benar-benar sangat mempengaruhi di dalam pelayanan oleh perawat kepada pasien. Kemudian pendidikan. Nah, kalau pendidikan sejauh ini sudah ditentukan ataupun di-split masing-masing ya, menjalankan peran masing-masing sesuai dengan peran pendidikan. Kalau dari aspek perawat ya, kalau di D3 tadi seperti contoh halnya adalah pada level pendidikan. Kalau D3 tentu levelnya 5, kalau S1 atau NES levelnya 7 misalkan. Ini kan aspek pendidikan sangat penting. Kalau aspek pendidikan dilihat dari sisi pasien juga sangat penting. Aspek pendidikan tentu akan signifikan dengan aspek yang lain atau sangat berkaitan dengan aspek yang lain. Semakin tinggi pendidikan, tentunya dari sisi edukasi dan lain sebagainya akan semakin mudah, akan semakin
apa dalam transfer knowledge ataupun apapun itu yang berkaitan dengan tindakan keperawatan pasti juga akan dengan mudah. Tapi di sisi lain mungkin dengan pasien dengan pendidikan tinggi atau mungkin pasiennya dengan pasien yang kritis itu juga menjadi tantangan buat perawat itu sendiri. Kemudian penelitian. Ya penelitian kalau kita melihat peran tugas dan tanggung jawab perawat salah satunya juga ada peran untuk meneliti. Peran untuk meneliti, kemudian setelah peran untuk meneliti itu perawat mau apa lagi? Tidak hanya berhenti meneliti saja, tetapi selain meneliti itu kita harus tahu tindak lanjutnya. Sebagai contoh, misalkan ada penelitian-penelitian terbaru tentang penggunaan obat-obatan untuk anak. Ya, misalkan yang dewasa ini viral kan itu, misalkan. Ternyata setelah diteliti, salah satu merek obat tersebut, salah satu jenis obat tersebut ternyata bisa berisiko menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Misal ini ya, misal sudah diteliti seperti itu ya. Tentu itu harus kita terapkan. Itu harus kita terapkan dan kita kembangkan. Kalau memang itu sudah dalam bentuk penelitian ya, yang artinya dari penelitian itu ya kita harus update ilmu. Makanya kalau di dalam keperawatan atau di dalam organisasi perawat perawat itu memiliki tugas untuk atau memiliki tanggung jawab dan keharusan di dalam memperpanjang surat tanda registrasi perawat. Caranya melalui dua hal, ya. Yang satu dengan uji kompetensi, yang kedua dengan yang namanya peningkatan keilmuan. Peningkatan keilmuan ini macam-macam, ada yang studi lanjut, ada yang mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Nah, mengikuti kegiatan ilmiah ini memiliki poin. Kalau di dalam pengurusan STR, dalam memperpanjang STR selama 5 tahun itu, poinnya harus 25 SKP. Yang artinya apa? Yang artinya kita ada tuntutan juga di dalam mengasah, mengembangkan, dan mengaplikasikan potensi yang kita miliki. Sehingga ketika seseorang atau ketika perawat itu memiliki 25 SKP, dia tidak perlu uji kompetensi lagi. Yang artinya kebijakan dan ketentuan aturan tersebut juga berorientasi pada pengembangan SDM ya, yang ada di perawat. Kemudian akreditasi. Akreditasi ini kan tentu berorientasi pada pengembangan sebuah lembaga ya, atau instansi. Katakanlah rumah sakit. Kalau rumah sakit akan diakreditasi, tentu yang dibahas bukan tentang sejauh mana bangunan di rumah sakit itu, sejauh mana pelayanan di rumah sakit itu, sejauh mana jumlah perawat di rumah sakit. Bukan tentang serta-merta itu saja, tapi akreditasi juga memiliki peran penting dari sisi pendokumentasian. Karena di dalam akreditasi itu yang divalidasi adalah apa yang didokumentasi. Dan di dalam akreditasi itu adalah memvalidasi atas apa yang sudah dikerjakan selama kurang lebih 3-4 tahun yang berlalu. Ya. Jadi katakanlah di salah satu rumah sakit, perawat atau dokter menyampaikan bahwa kita dokumentasi terus setiap hari. Berarti validasinya adalah dari ASKEP atau dari catatan medis yang sudah dimiliki oleh rumah sakit tersebut. Karena kita bicara akreditasi bukan tentang membahas pada aspek-aspek sarana prasarana saja atau pada aspek-aspek pengembangan yang berorientasi pada sarana prasarana saja, tetapi juga pada SDM dan juga atas apa yang dilaksanakan sesuai standarkah apa tidak. Kalau sudah ada atau sudah dilihat yang dilaksanakan, misalkan membuat ASKEP, kita lihat lagi ASKEP-nya. Apakah ASKEP-nya sudah sesuai dengan ketentuan atau standar atau kriteria yang ada atau belum. Kalau belum ya berarti ada nilai-nilai yang harus turun pada waktu pelaksanaan akreditasi. Nah, 7 hal ini memiliki makna penting di dalam dokumentasi dari berbagai aspek.
Ya. Jadi kalau kita sebagai perawat itu, kemarin saya selalu gembor-gemborkan, ya. Perawat itu sebenarnya cuma diajarin buat askep. Tapi dalam buat askep itu pemahamannya sangat rigid, sangat panjang. Ya, histori yang harus kita lalui atau yang harus kita kuasai itu juga sangat panjang. Jadi bukan tentang serta-merta hanya pendokumentasian saja, tetapi yang namanya asuhan keperawatan itu memiliki istilahnya peran yang sangat kompleks, ya, peran yang sangat kompleks. Jadi kita harus belajar tentang anatomi, kita harus belajar tentang fisiologi, kita harus belajar tentang ilmu dokumentasi, kita harus belajar tentang diagnosa-diagnosa medis yang ada, kita harus belajar tentang diagnosa keperawatan, kita harus belajar tentang banyak hal, ya, banyak hal yang bisa kita pelajari sebagai dasar di dalam perawat membuat ataupun menyusun dokumentasi keperawatan. Jadi aspeknya macam-macam. Nah, pertimbangannya ada 7 ini. Aspek hukum, kualitas pelayanan, komunikasi, keuangan, pendidikan, penelitian, serta akreditasi yang ada. Kemudian berdasarkan penjelasan ahli 2010, tujuan dokumentasi keperawatan ini sebenarnya adalah menghindari kesalahan tumpang tindih dan ketidaklengkapan informasi dalam askep. Karena apa? Sifatnya apa? Sifatnya berjenjang, ya. Berjenjang berdasarkan waktu serta evaluasi. Jadi misalkan begini, kalau kita membuat askep, ya, kita tentu akan ada nursing care plan atau intervensi. Intervensi itu kan rencana, belum tentu rencana semuanya tercapai. Setelah ada implementasi, intervensi ternyata mampu dilakukan semua. Tapi ternyata pada salah satu diagnosa keperawatannya, yang satu sudah teratasi karena masalahnya hanya pada masalah edukasi saja atau masalah tentang pengetahuan pada salah satu diagnosa medis. Berarti apa? Berarti ya secara evaluasi harus kita hentikan dong, karena pasien sudah memahami. Nah, biar ini tidak tumpang tindih, ya tentu harus didokumentasikan di dalam asuhan keperawatan sehingga perawat selanjutnya itu tidak melakukan penyuluhan lagi tentang hipertensi. Dan akhirnya apa? Membuat pasien males, tidak efektif dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pasien sudah tahu, pasien sudah tidak butuh lagi tentang pemahaman atau edukasi pada hipertensi misalkan. Kemudian yang kedua, terbinanya koordinasi yang baik dan dinamis antara sesama atau dengan pihak lain melalui dokumentasi keperawatan yang efektif. Seperti tadi ini pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya, ya, membahas tentang sejauh mana kolaborasi, ya, antara tenaga medis dengan tenaga medis lain. Kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas tenaga keperawatan. Kita tidak perlu, misalkan kita mau melihat tindakan yang sudah dilakukan 2 hari yang lalu pada pasien yang kita kelola. Kita tidak perlu tanya ke sana kemari, kita tidak perlu memvalidasi ke sana kemari, tapi cukup melihat yang namanya asuhan keperawatan. Kenapa? Karena semuanya terpotret di situ, semuanya terekod di situ. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selama pengelolaan kepada pasien, itu semuanya terpotret di situ. Jadi kita tinggal buka hari Senin misalkan. Oh, hari Senin ternyata ada tindakan A, B, C, D. Hasilnya seperti ini. Kenapa kita di hari Selasa itu implementasinya melakukan ini? Karena apa? Karena hasil evaluasi dari hasil pengelolaan di hari Senin. Kemudian terjaminnya kualitas asuhan keperawatan. Ya, salah satunya akuntabel. Akuntabel ini berarti terjamin. Tersedia data perawat dari satu keadaan yang memerlukan penanganan secara hukum. Nah, ini sebagai record barang bukti bila mana terjadi tuntutan-tuntutan ataupun bila mana terjadi langkah yang berkaitan dengan hukum. Kemudian tersedianya data-data dalam penyelenggaraan penelitian karya ilmiah, pendidikan, dan penyusunan penyempurnaan standar asuhan keperawatan. Jadi sebelum kita melakukan penelitian dan lain sebagainya itu ada yang namanya studi kasus pada pendahuluan, ya, misalkan. Jadi kita harus melihat dulu nih di rumah sakit tersebut data-data dalam penyelenggaraan penelitian karya ilmiah itu bisa kita ambil apa tidak? Untuk apa? Untuk kepentingan pendidikan. Setelah untuk kepentingan pendidikan, untuk apa? Untuk kepentingan profesi. Sehingga pada hasil atau pada pelaksanaan penelitian itu yang dilakukan oleh perawat itu ketemu atau ada temuan-temuan yang sekiranya harus dirubah atau diperbaiki atau direvisi, ya. Kemudian melindungi klien dari tindakan
malpraktek. Nah, setelah memberikan asuhan keperawatan kepada klien, ya, tentu bisa klien dengan bisa keluarga. Dokumentasi ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan, terutama dalam pencapaian mutu kualitas pelayanan asuhan keperawatan. Jadi wajib, hukumnya dokumentasi itu hukumnya wajib. Ya bisa kita pisah-pisah. Mungkin kalau jadi mahasiswa, praktek di ruang A, nanti saya buat aspeknya di rumah saja. Itu sebenarnya sudah tidak pengelolaan secara komprehensif sebenarnya. Karena membuat askep itu ya komprehensif, saat itu dikerjakan dan juga ditulis atau didokumentasikan. Cuma biasanya kalau tidak seperti itu, mahasiswa tidak kita berikan ketentuan seperti itu, mahasiswa akan mengerjakan askepnya di rumah sakit. Contohnya apa? Buat laporan pendahuluan di rumah sakit itu yang tidak boleh. Tapi kalau teman-teman buat askepnya itu mengisi implementasi dan evaluasi yang kita kerjakan dalam satu kali shift praktek, ya nggak masalah. Kita siapkan template-nya, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah waktunya benar-benar real. Jam 8:15 misalkan, kita memberikan injeksi. Itu semuanya langsung kita tulis. Jadi biar apa? Biar tidak ada loss di dalam tindakan yang sudah dilaksanakan. Jadi semuanya tertulis, semuanya terkondisikan, semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena pengelolaannya bersifat komprehensif. Ya. Kemudian setiap pelaksanaan tugas di dalam keperawatan ini harus ada bukti yang tercatat. Buktinya apa ya? Buktinya pada implementasi. Loh, kok melakukan ganti balut misalkan? Ya karena di intervensi ada ganti balut. Kalau melakukan ganti balut tidak ada diintervensi dan tidak merujuk pada salah satu diagnosa keperawatan, misalkan merujuk pada masalah risiko infeksi misalkan, ya kita nggak boleh. Tapi kalau diintervensi ada catatan ataupun ada dokumentasi yang mengharuskan kita untuk melakukan ganti balut misalkan, tapi tidak dilaksanakan, ya berarti kita harus menyampaikan alasannya. Tidak dilaksanakan karena luka sudah kering misalkan, atau luka sudah sembuh dan sebagainya. Nah, ini kondisi-kondisi yang harus ada bukti tercatat, sehingga semua ini bisa ditelusuri karena semua sudah terpotret di dalam dokumentasi asuhan keperawatan. Dan ini bisa menjadi syarat atau bisa menjadi bukti hukum apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, yang merupakan tentu ini sangat-sangat menguntungkan perawat karena bisa menjadi perlindungan hukum bagi perawat. Kalau askepnya benar loh ya, dengan catatan kalau askep benar. Kalau askepnya salah, kemudian tidak real time waktunya ya, kemudian dimanipulasi atau bahkan ada yang dipalsu ya, itu akan menjadi malapetaka untuk kita sebagai perawat jika mana berkaitan dengan masalah hukum. Karena kalau kita sebagai seorang perawat ya tentu akan menuliskan yang namanya dokumentasi ini secara efektif. Jadi memperhatikan, mempertimbangkan, ya kemudian berorientasi pada kaidah-kaidah yang tentu secara dokumentasi itu tidak baik perawat saja yang mampu menganalisa dan mampu membaca atau mampu memahami, tetapi juga petugas medis lain juga bisa memahami. Sehingga apa? Sehingga memang benar-benar komprehensif di dalam pengelolaan pasien. Karena kalau kita mengelola pasien tidak komprehensif, ya tentu efeknya atau imbasnya juga akan ada ke pasien. Nah, kalau imbasnya sudah ada ke pasien, kalau pasiennya nggak komplain mungkin nggak masalah ya. Tapi ketika pasiennya komplain, kemudian pasiennya menuntut ya dan sebagainya, tentu ini akan menjadi ancaman jeratan hukum untuk perawat yang mengelola. Ya. Jadi kita harus paham, kita harus tahu benar tentang sejauh mana peran tugas fungsi perawat. Ya, sehingga apa? Sebagai perawat kita ini memiliki integritas ya. Kalau peran tugas dan tanggung jawab ini semuanya dijalankan. Dari beberapa hal itu tadi ya, dari beberapa hal ini tadi
dari ini kaidah-kaidah ya. Yang bisa dilaksanakan itu apa? Ya ini. Yang pertama ini adalah simplicity. Simplicity ini menggunakan kata-kata dasar sederhana dan mudah dipahami oleh petugas kesehatan lainnya ya. Ya, mungkin kita tahu lah ya kalau di rumah sakit tulisan yang paling susah dibaca itu pasti tulisannya dokter. Ya, kita terus kemudian tidak harus seperti itu juga. Harapannya simplicity ini bisa diaplikasikan, bisa diterapkan antara petugas kesehatan satu dengan petugas kesehatan yang lainnya. Ya. Sehingga apa yang mengerucut ataupun apa yang tertuang di dalam ASKEP itu tenaga kesehatan lain bisa memahami. Oh, ternyata nanti arahnya mau ke sini itu jelas. Kemudian konservatisme, ini setiap pendokumentasian kesimpulan diagnosa keperawatan harus akurat. Ya, kalau pengelolaannya komprehensif, saya pastikan akurat. Kenapa? Karena ada data subjektif dan data objektif. Data subjektif itu adalah data yang disampaikan oleh perawat oleh pasien kepada perawat. Sedangkan data objektif itu adalah dari analisis atau dari data-data yang sifatnya adalah final. Itu objektif. Jadi sehingga apa? Kalau ada pasien yang mungkin tanda kutip nih ya, mungkin pasien ini adalah pasien palsu, misal ngerengek-ngerengek, aduh kaki saya sakit karena kena luka bakar misalkan. Paling tidak itu eh, grade luka bakarnya sekian. Tapi ternyata setelah divalidasi, oke, subjektifnya bilang gitu. Ternyata objektifnya enggak. Objektifnya persentase luka bakarnya sangat kecil. Nah, ini kan berarti tidak nyambung. Makanya semua data, semua penata laksanaan ya itu tidak lepas dari yang namanya data subjektif dan data objektif. Karena subjektif itu bisa beda-beda, bisa macam-macam. Kalau objektif nggak bisa beda-beda. Mungkin bisa beda kalau lain waktu, tetapi kalau saat itu juga mau diukur dengan alat ukur apapun, selama sama-sama valid, dengan merek yang berbeda pun pasti juga tidak akan masalah. Itu adalah data objektif. Ya. Jadi datanya adalah final. Kalau subjektif itu data yang masih bisa berubah. Saya merasa lapar, sama-sama belum makan. Misalkan saya punya teman nih di sebelah saya, ini sama-sama belum makan dari jam 7 pagi. Ternyata saya sudah merasakan lapar. Sedangkan teman saya belum merasakan lapar. Itu yang disebut sebagai subjektif. Setiap orang beda-beda ya. Kemudian ya, pasien ini mempergunakan waktu yang cukup untuk mengetahui apa yang terjadi pada pasien dan apa yang dilakukan oleh pasien, yaitu observasi. Ya. Orang meneng wae diem aja di dalam nurse station ya, tetapi kita jalan-jalan, menanyakan kesehatan pasien, memvalidasi pasien, nengok pasien, memberikan semangat, memberikan motivasi, ya, menciptakan lingkungan bangsal yang aman, yang nyaman, yang bersih, dan sebagainya ini juga termasuk di dalam konteks pasien. Kemudian irrefutability, ini pendokumentasian harus yang jelas dan objektif dengan penulisan yang dapat dibaca. Kalau paperless mungkin sudah pasti mudah dibaca. Tapi hati-hati, mudah dibaca itu belum tentu mudah dipahami kalimatnya. Bukan isinya loh ya, tapi kalimatnya. Kenapa? Karena tidak semua bisa memahami dengan baik kalimat seseorang dengan orang yang lain. Ya, sehingga jelas dan objektif dengan penulisan yang dapat dibaca ini bukan tentang serta-merta bentuk tulisannya saja, tetapi juga isinya harus jelas, isinya harus mudah dipahami oleh orang lain. Ini adalah komponen di dalam dokumentasi atau standar pada dokumentasi. Ya. Nah, komponen standar dokumentasi ini terdiri dari 3 hal. Ya, jadi yang pertama ini adalah akuntabilitas dan kewajiban. Akuntabilitas dan kewajiban tadi sudah kita bahas tentang akuntabilitas itu berarti akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, bisa dijabarkan dengan maksimal dan optimal. Itu akuntabel. Dan kewajiban, ya. Kewajibannya apa? Orientasinya pada peran dan tanggung jawab
perawat. Kemudian keamanan dan nah, komunikasi ini ya, penjelasannya ini perawat melakukan dokumentasi yang berisi informasi yang akurat, relevan dan komprehensif mengenai kondisi klien, kebutuhan klien, intervensi keperawatan dan hasil kesehatan klien. Indikatornya apa? Memberikan tanda tangan lengkap ya atau inisial dan gelar profesional dengan semua dokumentasi. Jadi kalau di dalam penyusunan dokumentasi mulai dari implementasi itu biasanya bukan hanya implementasi tapi mulai dari pengkajian analisa data itu biasanya sudah ada validasi atau sudah ada tanda tangan lengkap serta gelar profesional yang mungkin kita dengan adanya validasi tersebut kita akan menjadi atau pasien akan menjadi mantap ya tersugesti dan menjadi mantap dan sehat kan. Kemudian memberikan tanda tangan lengkap dan inisial pada database saat inisialing dokumentasi ya ini sebagai validasi internal biasanya siapa yang validasi ini pimpinan bangsal yang ditindaklanjuti dengan apa dengan ada atau tidaknya semua kalau tidak ada temuan ya sudah berjalan terus tingkatkan apa etos kerja dan tingkatkan loyalitas dalam bekerja ya. Pokoknya di situ ya. Memastikan bahwa dokumentasi tulisan tangan terbaca dan menggunakan tinta permanen. Kemudian menggunakan singkatan dan simbol yang masing-masing singkatan dan simbol tersebut memiliki interpretasi berbeda dan telah disepakati dan diterima dalam bidang pelayanan dan profesi kesehatan. Jadi misalkan kita buat genogram, kalau membuat genogram sesuai dengan genogram yang saya share, yang pernah saya share ke teman-teman yang kita tiga sekarang itu, saya jamin nggak akan salah. Selama belum ada penelitian yang dengan terang-terangan tujuan merubah dari bentuk pada dokumentasi tersebut, bahkan genogram. Jadi dengan genogram ini simbol-simbol sebenarnya sudah jelas. Kalau kotak ya berarti laki-laki, kalau bulat ya berarti perempuan, kalau kotak double ya berarti pasien, kalau bulat double ya pasien, ya garis menghubungkan antara perempuan dan laki-laki itu disebut sebagai garis nikah, kemudian tinggal dalam satu rumah titik-titik muter dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi tingkatan dan simbol yang tertuang di dalam sebuah dokumentasi hasil perawatan itu bisa kita share ke tenaga medis lain yang membutuhkan dalam rangka terapeutik pasien ya, tetapi simbol-simbolnya adalah simbol-simbol yang resmi, simbol-simbol yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian mendokumentasikan saran ya perawatan atau layanan yang diberikan kepada individu dalam kelompok khusus, komunitas atau populasi. Ini yang saya sebut tadi ya. Jadi prinsipnya adalah saran dari aspek perawatan atau layanan ini kan tentu diberikan pada individu dalam kelompok khusus, komunitas atau populasi. Sehingga kita bisa menerapkan dengan menspesifikkan menjadi kelompok khusus. Misalnya ini sesi pendidikan kelompok pada kelompok khusus lansia usia 55 sampai 60 tahun misalkan. Itu kan bisa diterapkan. Kemudian mendokumentasikan aspek yang diberikan teknologi informasi dan telekomunikasi, misalnya memberikan terapi melalui telepon. Jadi koordinasi lah maksudnya. Kemudian mendokumentasikan inform concern ketika peran memberikan pengobatan atau intervensi tertentu dan advokasi kebijakan dokumentasi yang telah jelas dan prosedur yang konsisten dengan standar asuhan keperawatan yang berlaku. Ya, jadi inform concern ini kita sebagai seorang perawat sifatnya dalam memberi pengobatan atau intervensi tertentu. Sehingga peran-peran pada tanggung jawab perawat ini termasuk peran advokasi juga bisa tercapai. Ya. Kemudian ada akuntabilitas dan kewajaran. Nah, perawat ini mendokumentasikan ASGAP sesuai dengan standar profesional dan etika. Tadi sudah kita singgung. Peraturan dan kebijakan yang relevan dari rumah sakit. Artinya apa? Setiap rumah sakit itu memiliki standar dan kriteria yang beda-beda. Dilihat dari sudut pandang mana kalau dikatakan berbeda-beda, ya bisa saja kalau dilihat dari sudut pandang dokter, dokter menganggap bahwa bertolak belakang.
ataupun bahkan fatal berbeda. Kalau perawat mungkin, oh kalau ini ditulis, kemudian ini ditulis lagi pada intervensi, ya berarti ini adalah bersifat lanjutan. Standar profesional dan standar etika itu bisa tercapai. Kemudian peraturan dan kebijakan yang relevan dari rumah sakit, ya, tentu dari sakit secara internal. Jadi penerapannya harus dan hanya di rumah sakit itu saja. Di luar rumah sakit itu ya tentu tidak bisa dilaksanakan. Ya. Kemudian indikator perawatnya ini adalah pendokumentasian perawatan dilakukan sesegera mungkin setelah tindakan perawat dilakukan. Ini yang saya sebut komprehensif tadi. Makanya sebenarnya tidak ada larangan mahasiswa itu mau praktek sambil buat askep. Yang tidak boleh itu mahasiswa ya, dinas ya kemudian membuat laporan pendahuluan itu tidak boleh. Karena di dalam rumah sakit itu sebenarnya tidak ada tugas dalam membuat LP atau laporan pendahuluan. Nah, ini jadi salah. Tapi kalau mahasiswa sudah punya template mulai dari analisa data, kemudian pengkajian, kemudian analisa data, diagnosa perawatan, kemudian intervensi, kemudian evaluasi, kemudian bisa planning, sudah punya template-nya karena kewajiban harus menulis tangan, ya nggak apa-apa, boleh ditemplatekan, boleh di print sendiri, kemudian tinggal ngisi-ngisi. Karena biasanya yang membuat malas mahasiswa itu adalah garis-garisi, kemudian membuat tabel-tabel itu bikin malas. Yang dimudahkan saja belum tentu diinput, tetapi bagaimana dengan yang susah. Kemudian penulisan tanggal dan waktu pelaksanakan tindakan keperawatan ya. Ini satu hari adalah penulisannya satu kali biasanya. Misalkan apa istilahnya satu kali itu maksudnya per diagnosa ya. Jadi misalkan per diagnosa dan per jam dinas. Jadi misalkan melakukan pemasangan infus, ya berarti pada pasien yang seperti apa. Itu biasanya satu kali. Kalau kedua biasanya tentu akan dikomunikasikan dulu. Karena setelah kita melakukan implementasi pertama itu biasanya dokter sudah menentukan diagnosa medisnya. Kemudian dokumentasi ini dibuat berdasarkan urutan kronologis kejadian. Urutan kronologis kejadian. Nah, urutan kronologis kejadian itu yang seperti apa ya? Itu mulai dari riwayat penyakit dulu, riwayat penyakit sekarang, keluhan utama itu masuk dalam penulis kronologis kejadian. Kemudian pendokumentasian tidak boleh meninggalkan baris kosong pada lembar dokumentasi. Perawat harus menutup bagian yang kosong itu dengan garis yang memenuhi lembar dokumentasi. Berarti satu template implementasi itu sudah tepat kalau diaplikasikan. Jadi maksudnya tidak harus garis-garis dengan pulpen dan menggaris ya. Tetapi kalau sudah ada template, sudah ada form template-nya, tinggal di kotak-kotak buat tabel, kemudian difotokopi bareng-bareng, kemudian di-share, kita membuat askepnya akan lumayan dimudahkan ya karena tidak perlu garis-garis lagi. Ya, ketentuan di dalam menggunakan dokumentasi sebagai dasar penting di dalam pengelolaan itu bisa tercapai. Kenapa? Karena bahasa dokumentasinya sudah jelas. Kalau kosong ya berarti harus ditutup di atasnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Karena kalau secara spesifik kita membahas itu nanti nggak bisa. Karena banyak hal atau banyak aspek yang harus kita bahas. Bahwa nanti selama pelaksanaan tentu teman-teman akan membandingkan ya, antara rumah sakit satu dengan rumah sakit lain atau antara contoh askep yang sudah pernah saya lihat di Google dengan askep yang dilaksanakan di rumah sakit tersebut. Kemudian mengoreksi entry data yang keliru sambil memastikan bahwa informasi asli tetap terlihat. Jadi ini validasi. Dilarang menghapus, mengubah atau modifikasi dokumentasi orang lain. Jadi ini draft untuk mereview ya atau melihat history ketika ada pasien yang lama sekali tidak berobat atau tidak ke rumah sakit, kemudian tiba-tiba datang ke rumah sakit, kemudian ada perawat yang bertanya,
apakah sebelumnya sudah pernah dirawat di rumah sakit, itu sebenarnya itu untuk mengvalidasi data saja. Sehingga kita tidak boleh nih menghapus, mengubah, atau modifikasi. Kalaupun akan dihapus, cukup dicoret satu garis saja pakai pulpen kecil. Ya. Kenapa? Biar salahnya tetap terdokumentasikan. Kemudian dokumen apapun yang tak terduga, kejadian tak terduga atau abnormal untuk klien harus direkam berdasarkan fakta kejadian dengan berkaitan dengan proses perawatan. Direkam ini artinya tidak serta-merta direkam dengan video. Bisa dengan dianalisis, bisa dengan dilakukan tinjauan, bisa dengan wawancara kepada pasien, ya. Sehingga apa? Sehingga dokumen yang tak terduga itu tidak serta-merta dari versi kita saja, tetapi juga harus ada data subjektif dan juga harus ada data objektif. Yang memiliki peran untuk membuat subjektif itu saya, kemudian yang memiliki peran untuk mengkritisi, ya. Mengkritisi itu adalah dari data subjektif. Jadi pakai untuk data itu. Kemudian kita lanjut ke keamanan. Perawat melindungi informasi kesehatan klien dengan menjaga kerahasiaan dan menyimpan informasi sesuai dengan prosedur yang konsisten, sesuai dengan standar profesional dan etika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Nah, yang bagaimana perawat yang mengorientasikan suatu hal kepada keamanan itu yang bagaimana? Contoh, ini, memastikan bahwa informasi perawatan klien yang relevan diambil dalam catatan kesehatan klien, seperti yang didefinisikan oleh kebijakan rumah sakit. Jadi, apa yang kita dokumentasikan sesuai dengan standar operasional prosedur. Kemudian yang poin B, mempertahankan kerahasiaan informasi kesehatan klien termasuk password atau informasi yang diperlukan untuk mengakses catatan kesehatan klien. Ini juga menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang perawatan. Apa? Karena merahasiakan kondisi kesehatan pasien itu juga menjadi tugas dalam aspek legal kita sebagai seorang perawat. Kemudian memahami dan mematuhi kebijakan, standar, dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan kerahasiaan, privasi, dan keamanan. Ya, kalau kita mau paham, kita mau mengerti, ya kita harus banyak-banyak literasi, banyak-banyak baca daftar pustaka. Kita cari daftar pustaka atau literatur yang sangat mendukung atau membantu ketentuan itu. Sehingga nanti kita jadi tahu, oh yang dimaksud merahasiakan kondisi kesehatan pasien itu yang seperti apa sih? Apa yang harus kita lakukan untuk merahasiakan itu? Kita nanti akan jadi tahu. Kemudian dapat mengakses informasi hanya dapat dilakukan dalam mengakses informasi hanya dapat dilakukan oleh perawat yang memiliki kebutuhan profesional untuk memberikan perawatan. Ya, tentu ini tidak lepas dari peran pada keuangan tersebut. Misalkan yang memiliki peran adalah Katim, misalkan ketua timnya, atau yang memiliki peran adalah kepala ruang. Ini akses-akses yang dimiliki oleh para pejabat struktural yang ada di ruangan tersebut secara manajerial. Kemudian, lagi-lagi menjaga kerahasiaan klien lain dengan menggunakan inisial atau kode ketika mengacu pada klien lain dalam catatan kesehatan klien. Misalkan menggunakan tuan. Kalau di perawatan itu kan menggunakan tuan. Tuan A, tuan B, tuan C, dan sebagainya. Kemudian memfasilitasi hak-hak klien untuk mengakses informasi kesehatan tentang dirinya. Dengan catatan. Jadi dengan catatan bahwa klien ini sudah melebihi usia di atas 18 tahun. Kalau klien masih di bawah 18 tahun atau belum memenuhi standar dewasa, ya berarti anaknya tidak memiliki hak, kecuali orang tuanya menyetujui. Misalkan pasiennya adalah orang tua. Kemudian orang tuanya sampai koma ya, dengan penyakit yang mungkin masyarakat awam menganggapnya bahwa itu adalah penyakit-penyakit yang kutukan. Kemudian anaknya pengen tahu nih, ternyata orang tuanya sadar dan tidak membolehkan. Itu berarti sah secara hukum. Kenapa? Karena belum memenuhi standar minimal pada warga negara yang harus memiliki kartu identitas. Kemudian memeriksa dan mendapatkan salinan catatan kesehatan seperti yang didefinisikan oleh kebijakan rumah sakit. Tentu pada catatan kesehatan akan menjadi bank data ya, atau bank arsip dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun
saat ini. Yang tentu pasti nanti akan menganalisa juga kiranya hal-hal yang perlu diarsipkan atau arsip-arsip yang masih belum pas itu harus diperbaiki seperti apa. Itu akan dituangkan di dalam catatan kesehatan seperti yang didefinisikan oleh kebijakan yang ada di rumah sakit. Ini kemudian memperoleh persetujuan dari klien ya untuk melakukan pengganti atau pengambilan keputusan untuk menggunakan dan mengungkapkan informasi pada orang lain di luar lingkaran perawatan sesuai dengan peraturan yang relevan. Jadi kita bisa menggunakan selama pasien juga mengizinkan. Tidak harus dalam aspek hukum saja, tapi kalau pasien mengizinkan ya kita harus kita boleh men-share atau mengungkap informasi pada orang lain yang di luar keperawatan. Kemudian menggunakan metode yang aman untuk mengirimkan informasi kesehatan klien, misalkan dengan fax atau dengan email, misalkan. Kalau itu sudah paperless, gitu. Kemudian mempertahankan catatan kesehatan sesuai dengan kebijakan dan peraturan organisasi dan melakukannya sebagai bagian dari tanggung jawab perawat. Sama, menjaga rahasia. Memastikan penghancuran dokumen yang sudah tidak diperlukan dengan aman dan menjaga rahasia dokumen tetap terjaga. Ini biasanya yang bertugas seperti ini bukan perawat ya, tetapi bagian kearsipan atau disebut sebagai arsiparis. Dari arsip-arsip yang ada yang sudah tidak ada atau sudah tidak akan digunakan ya tentu akan atau pasti akan dimusnahkan. Oke, mungkin itu dari saya pada pokok materi pada akuntabilitas di dalam pendokumentasian nasional perawatan. Ya, silakan teman-teman mempelajari kembali sendiri atau memperdalam kembali sendiri dengan materi yang tentu berkaitan dengan dokumentasi asuransi perawatan secara umum dan secara khususnya adalah berkaitan dengan akuntabilitas dalam pendokumentasian asuransi perawatan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.